dinyatakan sah, sahal iman, ma'al maksiyah tadi, ma'al isyan, mutlaqan. Orang yang iman kepada Allah tapi nggak pernah ngaji tauhid, ikut-ikutan aja, babanya Islam, mana Islam, dia ikut aja. Dinyatakan sah imannya tapi dianggap bermaksiat, dosa terus setiap hari gara-gara nggak ngaji ilmu tauhidnya. Pendapat yang kedua sama, sah imannya juga dianggap bermaksiat tapi ada rinciannya. Dia dianggap bermaksiat kalau in kana lahu ahliyatun lin nazar. Dia dianggap bermaksiat kalau adalah dia itu orang yang ahli untuk nazar. Nazar itu berpikir. Ahli di sini bukan berarti pakar ya. Dia punya kemampuan, artinya punya akal normal, bisa belajar. Kalau dia bisa belajar, tapi dia nggak mau belajar, tetap taklid, imannya sah. Kalau dia ahli nazar, dianggapnya maksiat. Berarti ini ma'al isyan. Tuh. Sebetulnya ini mirip sama yang pertama. Kalau yang pertama, baik dia itu ahliyatun nazar atau dia bukan ahliyatun nazar, dia tetap berdosa. Tapi kalau pendapat yang kedua ini, dia baru berdosa kalau dia termasuk ahliyatun nazar, punya apa namanya, ya pikir, daya pikir. Berarti lawanannya, kalau dia in kana laisa lahu atau illam yakun, illam yakun lahu ahliyatun lin nazar, maka fala isyana lahu. Kalau dia memang kemampuan berpikirnya tidak mampu menjangkau pelajaran-pelajaran tauhid, ya udah jangan ngaji, gak apa-apa, dia nggak berdosa. Cukup ikutin aja mak bapaknya, sembah Allah, dan sah imannya. Gitu. Sebab ada orang yang semakin jauh diajak ngaji tauhid, bukan semakin yakin, malah semakin ragu. Ada. Apalagi kalau masuk ke ilmu tauhidnya tidak dikasih apa, kalau kandang ada pagernya, barrier istilahnya, batasan dari Al-Quran dan Sunnah. Dia masuk belajar ilmu tauhid melalui pendekatan filsafat misalnya. Dia nggak punya batas nih, ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah. Di mana ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah dibatasi dengan gaya bahasa, penafsiran, pendapat sahabat dan lain sebagainya. Liar pikirannya, itu bukan makin yakin sama Allah, malah makin jauh dari Allah nanti. Itu bahaya. Nah, ketika dia nggak punya itu, nggak punya ahliyatun lin nazar tadi, maka fala isyana. Sehingga nanti untuk kita bisa mencapai ahliyatun lin nazar pada tingkatan tertentu, sebelum masuk lebih jauh ke ilmu tauhid, kita mesti membangun barrier tadi. Berarti kita mesti belajar bahasa dulu, mesti belajar nahwu shoroh dulu, supaya ketika kita baca Al-Quran, baca hadis, lalu atau lihat terjemahnya, kita tahu kok begini, kita tahu batas kemana kita paling jauh tarik pemahaman ini. Ketika sudah melampau, tidak ada tampelannya, kalau dalam bahasa kita nggak ada sangkut pautnya dengan kaedah keilmuan, maka sudah berlebihan. Nah, itu kita balik lagi. Pendapat yang ketiga, ya videonya Video. Ya, Don. ada lagi nggak? Ada tidak ada? Pendapat yang ketiga dinyatakan imannya batal. Innahu ghairu kafin, kalimatnya. Ghairu kafin.
Iman orang yang taklid dinyatakan tidak cukup, berarti dinyatakan kafir. Kafaro. Nah, ini pendapat yang paling ekstrim. Ya. Tapi pendapat ini justru pendapat Imam Sanusi nih. As-Sanusi yang menjadi rujukan tauhid kita di Betawi. Rata-rata rujukan ngaji tauhidnya Imam Sanusi. Sifat 20 tuh Imam Sanusi ininya. Tapi Imam Sanusi enggak totalnya enggak 50, dia 48. Nanti kita bahas pada saat belajar sifat. Ini ekstrim nih. Orang yang enggak belajar tauhid sama sekali dinyatakan sebagai orang yang taklid. Menurut pendapat ini imannya tidak cukup alias masih dalam batas kafir. Nauzubillah ini. Dari pendapat yang keempat menyatakan sah yasihu mutlaqan. Yasihu mutlaqan. Tapi ini pendapat bid'ah ini. Ini pendapat yang nggak bisa diikuti. Iman orang yang taklid dinyatakan sah tanpa ada perincian lagi. Yang keempat ini dinyatakan pendapat yang udah keluar dari pendapat mayoritas. Nah, yang disahihkan pendapat 1, 2, 3 ini oleh Syekhul Islam, Syekhul Azhar, namanya Syekh Al-Bayuri. Namanya Ibrahim bukan? Ibrahim apa Ismail ya? Saya lupa. Ibrahim ya. Al-Bayuri, pengarang itu pengarang yang Hasyiatul Bayuri, yang khasiatnya Fathul Qorib. Beliau mengatakan hadza huwas sahih. Ini yang kedua, huwas sahih, hadza huwas sahih. Inilah pendapat yang benar, sehingga kita meyakini bahwa iman orang yang taklid, jika dia termasuk daripada orang yang mampu belajar tapi dia nggak mau belajar, tetap dinyatakan sah imannya, tapi ma'al isyan, dinyatakan bermaksiat. Kalau dia tidak ahliyatul nazar, ada keterbatasan daya pikir, maka dia sah imannya, tidak dianggap sebagai maksiat. Ini yang kita pegang. Gitu. Dah, catatan. Lanjut.